Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Anullah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz BA MAG. Dan yang saya hormati Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Akhlak dan Tasawuf, yakni Bapak Sobirin SPD IMPD. Perkenalkan, nama saya Usbatul Ummah. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Al-Ghazali terhadap ekonomi modern. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Siapakah Al-Ghazali itu? Al-Ghazali, seorang cendekiawan muslim abad ke-11, memiliki pandangan unik tentang ekonomi yang menggabungkan nilai-nilai spiritual dan praktis. Meskipun dikenal sebagai ahli tasawuf, beliau tidak mengabaikan aspek duniawi, termasuk ekonomi dan bisnis. Di sini ada beberapa poin pertama yang menjelaskan tentang konsep tersebut, yaitu yang pertama, aktivitas ekonomi sebagai ibadah. Al-Ghazali mengajarkan bahwa bekerja dan berbisnis bisa menjadi bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Beliau menyebutkan 3 alasan seseorang harus bekerja, yaitu alasan yang pertama, memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Yang ketiga, membantu orang lain yang membutuhkan. Jika ketiga hal ini tidak dipenuhi, maka seorang dianggap lalai dalam menjalankan kewajiban agama. Yang kedua, pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Al-Ghazali menyadari bahwa manusia saling membutuhkan. Misalnya, petani membutuhkan ikan dari nelayan, dan nelayan membutuhkan beras dari petani. Interaksi ini mendorong terbentuknya pasar yang dinamis, di mana harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Yang ketiga, aktivitas produksi. Dalam karyanya Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan bahwa produksi adalah kewajiban manusia. Beliau mendorong individu untuk memproduksi barang-barang esensial guna memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual. Yang keempat, peran negara dan keuangan publik. Al-Ghazali melihat negara bukan hanya sebagai lembaga yang memfasilitasi aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai wadah untuk memenuhi kewajiban sosial sesuai dengan petunjuk wahyu. Beliau menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan distribusi kekayaan yang adil dan kesejahteraan sosial. Yang kelima, barter dan evolusi uang. Al-Ghazali menggambarkan sistem barter melalui penjelasan terkait pertukaran kunyit dan unta. Beliau juga membahas evolusi uang sebagai alat tukar yang memfasilitasi transaksi ekonomi, dengan menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi tersebut. Jadi kesimpulannya, pemikiran ekonomi Al-Ghazali menunjukkan kesadaran mendalam terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan sangat kemanusiaan universal. Meskipun pemikirannya tersebar dalam berbagai karya, upayanya yang menekankan aturan perilaku yang syariah sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan umat adalah esensial. Visinya untuk menyelaraskan perekonomian menjadi lebih beretika, manusiawi, dan berkeadilan tetap relevan untuk dikembangkan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Baik, sekian penjelasan video dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.